Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya akhwati? Insyaallah bi khairin. Naam. Kaifa utlatukunna? Sa'idah insyaallah. Udah lama ya liburan di rumah. Semoga nggak pada bosan ya. Kita akan mulai belajar lagi. Kita bertemu lagi di pelajaran akidah bersama Ustazah. Ustazah harap selama kalian di rumah kalian udah banyak murojaah ya. Karena apa? Sebentar lagi kita akan masuk ke ujian tengah semester. Sekitar di bulan September ini ya, pertengahan bulan September ini. Ya. Baiklah, langsung saja ya tanpa basa-basi. Kita sekarang akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak bakal lupa ya. Selalu sebelum belajar kita harus murojaah, mengulas kembali pelajaran kita yang kemarin biar tidak ada yang lupa. Jadi apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain juga. Kita mulai ya murojaahnya. Nah, ini dia. Ajibi anil as'ilah. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Iya. Semua udah bisa lihat kan pertanyaan yang ada di layar kalian? Nah, ini adalah sebagai murojaah kita pada pagi hari ini. Ustazah minta siapa yang telah melihat video ini langsung dijawab, dan jawaban dari soal yang pertama yaitu sebutkan 3 perkara yang wajib dipelajari dan diamalkan tiap muslim dan muslimah. Lalu yang kedua, apa makna dari al-bara'? Langsung ditulis jawabannya ya, tulis nama, apa jawaban dari nomor 1 dan nomor 2, langsung tulis di Telegram, di grup ya anak-anak ya, di grup. Nah, siapa cepat? Nanti kita akan kasih poin 2. Yang mengerjakan, Ustazah kasih poin 1. Kalau yang 5 orang tercepat, Ustazah akan kasih nilai 2. Jadi yang mengerjakan nilainya 1, yang tercepat 5 orang tercepat Ustazah kasih nilai 2, dan yang tidak mengerjakan tidak ada nilai tugas harian untuk kalian. Sudah mengerti? Ya, sekarang kita lanjut dulu ya. Pokoknya ini langsung dikerjakan ketika kalian selesai melihat video dari Ustazah ini. Baik, mengerti semuanya? Fahim tunna? Hayya asri'na fil ijabah. Nah, kita akan murojaah dulu ya. Tadi itu murojaah soal, sekarang kita murojaah pelajaran yang kemarin. Apa yang kita bahas kemarin ya? Masih ingat nggak sebelum liburan? Iya, ada ta'allumu hadhil masail wal amal bihinna. Al-an hadhihi al-masalah ats-tsaniyah ya, perkara yang kedua yaitu apa? Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak rela jika ada seseorang bahwa Allah tidak rela ketika dia disyirikkan atau bersamanya ada yang lain yang disembah. Allah tidak suka itu. Nah, tidak rela di sini apa maksudnya? Allah murka, Allah marah, Allah tidak suka ketika ada seorang hamba yang menyembah Allah lalu kemudian hamba ini menyembah selain kepada Allah. Allah tidak suka. Dan Allah tidak suka atau Allah tidak rela disyirikkan dengan apa? Dengan makhluknya.
dengan makhluknya dari hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah, Allah tidak suka. Kemudian Allah juga tidak rela disyirikan dengan malakun muqarrabun, dengan malaikat. Walau malaikat itu malaikat yang paling mulia. Dan wala nabiyun mursalun, dan Allah tidak rela disyirikan juga dengan nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak rela. Dalilnya apa? Wanal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Quran apa? Surat apa? Surat Aj-Jin. Benar sekali. Lalu perkara yang ketiga, annaman ata'allaha wa rasulah annaman ata'ar rasulah wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Annaman ata'ar rasulah wa wahadallaha, barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya muwalatu man hadallah wa rasulahu, bersikap loyal, bersikap simpati, empati kepada seseorang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, mahmakana dia saudara terdekat kita. Nah, ini semua bisa kita sebut dengan perkara al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Masih ingat? Iya. Al-wala artinya apa? Kita mencintai seseorang dengan hati. Al-mahabbah bil qalbi, menolong dan membela. Nah, ini mahabbah ini diberikan kepada siapa? Orang-orang mukmin dan bukan orang-orang kafir. Lalu al-bara artinya al-bughdu, ya. Al-bara artinya al-bughdu. Apa itu al-bughdu? Al-bughdu ay maknahu membenci dalam hati, berlepas diri dan tidak menolong. Jadi tidak boleh kita hati kita terpaut dengan orang-orang yang seperti ini ya. Dan ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nabiyuhu wa rasuluhu. Faham? Nah, sekarang kita masuk ke ada darsi al-yawm. ما هو؟ Nah, ba'da an natakallam ila anil mas'alah ats-tsalitsah, al-an nadhkur ad-dalila minal qur'ani minal mas'alah ats-tsalitsah. Fahimtunna? Madza aqulu lakum? Sanatakallam al-an anid dalil al-mas'alah ats-tsalitsah. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang dalil perkara yang ketiga yang barusan Ustazah telah berikan kepada kalian. Barusan Ustazah telah ulas. Fahimtunna? Ya. Apa dalilnya? Ini dia dalilnya. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Ada yang tahu? Ayat ini ada di surat apa ya? Mungkin ada yang sudah hafal? Iya, benar sekali. Ini ada di surat Al-Mujadilah ayat 22. Sekarang kita akan membahas apa yang ada di dalam ayat ini. Kenapa bisa menjadi dalil dari perkara yang ketiga yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, ini dia artinya. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Maksudnya darinya di sini dari Allah ya. Dan dimasukkannya di sini dan dimasukkan Allah mereka itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap limpahan rahmatnya dan mereka itulah golongan yang disukai Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Maksudnya apa di sini? Sekarang kita lihat. Di sini dikatakan di ayat yang tadi ya, kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi kita tidak bisa di sini ya anak-anak mendapatkan nanti di hari akhir ada orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu mereka berkumpul dengan orang-orang yang saling berkasih sayang dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah tidak suka. Siapa yang beriman kepada Allah tentu saja akan beriman kepada hari akhir. Kita lihat di sini ya. Tidak mungkin bisa terjadi berkumpulnya antara iman dan kekufuran. Tidak mungkin ya. Karena ini seperti air dan minyak, tidak bisa berkumpul. Nah, muncullah pertanyaan di sini ya, anak-anak. Kenapa di Al-Quran banyak dikumpulkan ayat tentang beriman kepada Allah dan hari akhir? Apa hikmah dibalik itu semua? Nah, siapa yang sering baca Quran nih, yang sering menghafal, pasti akan banyak mendengar ayat yang berbunyi man kana yu'minu. Siapa yang beriman? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan hari kiamat? Nah, kalimat ini sering kita dapatkan di ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Nih, ada hikmah yang pertama yaitu keimanan kepada Allah itu tidak akan sempurna kecuali dia beriman kepada hari akhir. Karena apa? Karena dengan dia beriman kepada hari akhir ini membuktikan bahwa seorang hamba ini, bahwa seorang makhluk Allah ini beriman kepada Allah. Karena apa? Karena hari akhir ini yang menciptakan, yang akan menjadikan hari akhir ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, keimanan kepada Allah itu akan benar-benar tumbuh. Dengan apa? Dengan keimanan kita kepada yaumil akhir. Dengan keimanan kita kepada hari akhir. Karena apa? Nah,
kita beriman kepada Allah, lalu kita beriman kepada hari akhir, iman kita akan benar-benar tumbuh. Setelah kita tahu dalam ayat-ayat Allah bahwa di akhir kelak akan ada hari kebangkitan, Yaumul Mizan, hari di mana amal perbuatan kita akan ditimbang, dilihat mana yang lebih banyak. Apakah perbuatan baik kita atau perbuatan buruk kita. Itu akan Allah lihat di sana, karena Allah maha adil. Allah tidak berat sebelah. Lalu kembali kepada ayat. Coba dilihat ya. Mungkin bisa dibuka terjemahan Al-Qur'annya. Ini dia. Di ayat kita sekarang akan masuk ke sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Kalau misalkan bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara ini, mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah atau kafir, meskipun dari golongan bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara, tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi ketika di sini kita lihat di ayat ini sangat jelas ya, ada orang-orang yang saling berkasih sayang dengan orang yang bukan beragama Muslim, meskipun dari golongan bapak-bapak, anak-anak, saudara ataupun keluarga, tidak akan masuk surganya Allah. Sudah paham semuanya? Kalau belum paham, segera tanya Ustazah ya, nanti di akhir penjelasan. Bagaimana? Begini, Ustazah kasih contoh ya. Orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam surga, yang dimaksud dalam ayat ini adalah, misal, Ustazah sayang kepada adik Ustazah. Lalu adik Ustazah ini sayang kepada temannya yang beragama Kristen atau Buddha atau Hindu. Bagaimana? Apakah Allah menyayangi adik Ustazah? Tidak, karena dia membela dan dekat membantu yang bukan orang yang taat kepada Allah. Begitu. Dan inti dari ayat ini adalah seperti itu. Makanya ayat ini sebagai dalil bahwa Allah siapa yang taat kepada Allah akan Allah berikan dengan surga. Tetapi siapa yang malah loyal bersimpati kepada yang memusuhi Allah, Allah akan berikan neraka azabnya. Begitu. Semuanya sudah paham? Semua sudah paham kan apa yang Ustazah sampaikan? Baiklah, setelah ini didengar ya, lalu dikerjakan tadi murojaahnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.